Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya atas nama Dela Rena Usman Gumanti dengan NIM 0442821113. Saya di sini sedang mengerjakan tugas 3 pada mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Dan di tugas 3 kali ini saya ingin menjelaskan beberapa kesimpulan dari materi pertama sampai dengan materi 7 yang saya pahami, yang saya mengerti dari semua pembelajaran, diskusi, serta materi inisiasi dari tuton tersebut. Apa sih teknologi pendidikan jarak jauh itu yang sebenarnya? Kalau misalnya kita perhatikan atau kita pikirkan, teknologi pendidikan jarak jauh itu artinya zaman sekarang kita pada setiap tahun itu pasti berkembang ya, pasti ada perkembangan zaman, teknologi namanya. Apalagi kita sekolah pada masa sekarang sangat membutuhkan teknologi pendidikan yang sangat memadai, yang sangat bagus, juga mengikuti perkembangan zaman yang begitu maju dan sangat berkembang dengan pesat. Jadi kalau menurut saya, teknologi pendidikan itu adalah sebuah alat teknologi yang canggih untuk membantu kita dalam proses selama belajar dan mengajar di sekolah seperti itu. Kalau misalnya saya bisa memberikan contoh lebih mudah saja, teknologi pendidikan itu bisa dicontohkan, misalnya kita memberikan pembelajaran kepada siswa, memberikan materi, contohnya kita buat materi itu kita masukkan ke dalam Microsoft Office PowerPoint, lalu kita masukkan ke dalam slide, dan di sana kita akan menjelaskan kepada siswa dengan menggunakan komputer atau laptop aplikasi Microsoft Office PowerPoint tersebut, lalu kita tayangkan di layar proyektor gitu ya. Jadi menurut saya itu juga adalah suatu pembelajaran teknologi pendidikan yang sangat berkembang pada saat ini. Itu lebih mudahnya saja seperti itu yang saya pikirkan. Kenapa? Karena kadang tuh ada beberapa siswa juga yang mungkin mereka tidak menyukai pembelajaran yang secara monoton. Pembelajaran secara monoton atau hanya dengan menggunakan beberapa metode yang zaman dulu, kayak misalnya kita memberikan penjelasan materi kepada siswa itu hanya dengan menggunakan metode ceramah saja. Nah, kalau misalnya metode ceramah ini kita hanya menjelaskan saja, tapi tidak memberikan kayak contoh prakteknya ataupun juga memberikan pembelajaran yang bervariasi seperti memanfaatkan teknologi pendidikan seperti itu. Itu contoh yang paling simpelnya saja menurut saya seperti itu ya. Lalu penjelasan dari teknologi pendidikan itu sendiri, menurut saya teknologi pendidikan jarak jauh itu adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendukung proses pembelajaran yang tidak dilakukan secara tatap muka langsung antara pengajar dan peserta didik. Pendidikan ini juga memungkinkan pembelajaran terjadi meskipun peserta didik itu berada di lokasi yang sangat berbeda atau lokasi yang jauh dari pengajarnya. Ini kalau berbicara tentang pembelajaran jarak jauhnya. Seperti halnya saya memberikan contoh, sekarang kan ada Google Classroom. Saya juga sempat mengajar dulu pada zaman Covid. Pada zaman Covid di tahun 2019 sampai 2020. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, apalagi melakukan pembelajaran itu secara langsung di sekolah, melainkan kita masing-masing antara guru dan juga siswanya itu belajar masing-masing di rumahnya seperti itu. Jadi pada waktu itu saya menggunakan aplikasi yang paling mudah menurut saya, yaitu adalah aplikasi Google Classroom. Kenapa saya menggunakan aplikasi Google Classroom ini? Yang pertama jaringannya, kemudian juga kalau misalnya kita tidak menggunakan wifi, kita hanya menggunakan internet itu tidak terlalu banyak memakan kuota internet gitu ya, karena ini kan memang dari Google juga kan. Nah, dari Google Classroom, namun dia kalau di Play Store juga kita bisa download aplikasi ini di dalam aplikasi Google Play Store, di dalam aplikasi Google Classroom itu dia mempunyai banyak sekali di dalamnya yang bisa menghubungkan kita dengan siswa kita dalam satu kelas.
Jadi kita sebagai guru, kalau pengalaman saya pribadi ya, saya juga mengajar di Google Classroom pada waktu itu. Di sana tuh kita diberikan beberapa kelas ya, beberapa kelas, misalnya saya mengajar ada 5 kelas tuh, kelas 1A, 2B misalnya, dan seterusnya seperti itu. Dengan mata pelajaran kita buat sendiri di dalam kelas tersebut. Nah, kalau sudah masuk dalam kelas masing-masing itu akan ada di dalam roomnya gitu ya. Di dalam roomnya itu misalnya saya teknologi perkantoran mengajar pada waktu itu ya. Jadi di teknologi perkantoran itu ada kelas masing-masing yang terdiri dari banyak siswa, karena kebetulan siswa saya pada waktu itu banyak, ada 35 atau 40 ya waktu itu. Jadi di dalam situ tuh ada forum diskusi, ada absensi kehadiran nih, ada absensi kehadiran tuh bisa diisi sesuai dengan batas waktu yang kita tentukan di dalam situ. Misalnya kayak saya menggunakan absensi itu kayak masuk kan udah jam 6 misalnya ya. Masuk jam 6 pagi sampai dengan jam 8. Saya beri waktu beberapa jam. Jadi sudah cukup kalau misalnya udah lewat dari jam 8, siswa tidak akan bisa melakukan absensi lagi, seperti itu. Nah, lalu absensi kehadiran di situ terlihat jelas juga. Kemudian ada forum diskusi untuk kita berdiskusi dengan siswa juga. Kita memberikan forum diskusi di sana. Lalu siswa menjawab satu persatu, di situ komentarnya juga akan kelihatan. Begitu juga dengan materi. Nah, biasanya kalau saya menggunakan Google Classroom tersebut, saya membuat materi itu kayak saya ketik di PowerPoint yang seperti saya bilang barusan tadi. Materi yang ada di buku, materi pembelajaran yang ada di buku itu saya ketik dan saya masukkan ke dalam saya masukkan ke dalam Microsoft PowerPoint. Nah, jadi di dalam situ ada beberapa slide yang bisa siswa pelajari. Lalu kalau misalnya ada praktek juga, saya akan memberikan link YouTube-nya agar siswa bisa langsung terkoneksi atau terhubungkan ke YouTube tersebut, karena saya berikan linknya. Jadi sekali siswa mengklik link tersebut, otomatis langsung menghubungkan ke dalam YouTube. Jadi siswa mendapatkan pembelajaran melalui saya, ada materi yang saya berikan melalui Microsoft PowerPoint, mereka bisa buka di sana, materi itu lengkap saya buatkan. Lalu ada juga link YouTube-nya agar si siswa dan siswi ini lebih mengerti dan juga lebih memahami. Nah, lalu setelah ada absensi kehadiran, lalu forum diskusi, kemudian materi juga di sana juga ada tugas-tugasnya. Jadi saya akan memberikan tugas-tugas dan mereka bisa langsung menjawab di dalam forum tersebut, seperti itu. Itu adalah pengalaman saya, karena itu saya menggunakan Google Classroom itu sangat mudah gitu. Sangat mudah kita mengaplikasikannya, mengerjakannya, dan juga siswa pun sangat memahami dalam pembelajaran tersebut. Kalau menurut saya pribadi, contoh seperti itu juga adalah teknologi pendidikan zaman sekarang yang bisa kita gunakan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa dan siswi dalam keadaan jarak jauh seperti ini. Kalau di UT, Universitas Terbuka ini contohnya e-learning Tuton. Nah, e-learning UT, kita juga bisa belajar yang bisa menghubungkan antar dosen dengan mahasiswanya melalui e-learning tersebut. Itu kalau menurut saya pribadi ya contohnya, karena saya sudah memberikan pembelajaran tersebut juga kepada siswa dan siswi saya pada waktu zaman COVID dulu. Nah, lalu teknologi seperti internet, kemudian platform pembelajaran dengan daring atau LMS, itu bisa juga ya, video konferensi serta media digital menjadi alat utama dalam kita menyampaikan materi, melakukan evaluasi, dan juga menjalin interaksi antara pendidik dan juga peserta didik tuh gitu. Jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Tujuan utama dari teknologi pendidikan jarak jauh ini tuh adalah untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan fleksibel belajarnya, dan juga mendukung pembelajaran kita dalam seumur hidup. Dengan penerapan yang tepat, teknologi pendidikan jarak jauh ini juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran meskipun tetap menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya interaksi langsung, dan juga kebutuhan literasi digital yang sangat tinggi. Demikian kesimpulan yang dapat saya jelaskan pada tugas hari ini. Salah dan kurangnya saya memohon maaf kepada dosen saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.